studi matematika yaitu kelas 1 SMP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kali ini langsung saja deh kita masuk ke materi pecahan. Nah, seperti ini materi pengulangan dari kelas SD ya, kelas 5. Jadi pada pecahan di situ dia tentunya kalian tahu untuk bentuk umumnya ya. Pecahan di situ ya, kita lihat untuk definisinya. Di mana pada pecahan tersebut ini dia nanti A per B. Kalau misalnya untuk bentuk A per B, di mana A itu dinyatakan adalah pembilang dan yang B ini adalah penyebut. Ya kan? Yang A di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan pecahan senilai. Yang bagaimana itu pecahan senilai ya. Nah, jadi untuk pecahan senilai ini bisa kita dapatkan dengan mengalihkan ya, dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, ya kan? Contoh, misalkan untuk pecahan 1/2. Nah, kalau kita katakan di sini senilai, di sini bisa senilai dengan 2/4. Bisa juga senilai dengan 3/6. Dari manakah angka akan didapatkan? Yaitu dari perkalian ya, setengah ini yang atas kita kalikan 2, bilangan pembilang kita kalikan dengan 2, yang penyebutnya juga dengan bilangan yang sama. Berarti di sini 4/2/4 ya. Ini 2/4. Nah, bagaimana dengan 3/6? Setengah ini juga kita kalikan dengan bilangan yang sama pembilang dan penyebutnya ya kan, sehingga ini 3/6. Maka didapatkanlah pecahan senilai setengah, 2/4 dan 3/6. Oke, berikutnya kita lihat untuk menyederhanakan pecahan. Nah, untuk menyederhanakan suatu pecahan sebagai contoh misalkan ya, saya bikin di sini contohnya 10/35. Nah, untuk menyederhanakannya ini bisa kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, ya kan? Jadi kalau misalnya di sini dibagi 5 ya, bilangan yang sama-sama dibagi antara 10 dengan 35 ini adalah 5. Yang di bawah juga dibagi 5. Berarti 10 dibagi 5 2, 35 dibagi 5 adalah 7. Nah, di sini dihasilkan bilangan yang sudah habis, sudah bilangan terkecil ya. Jadi di sini bilangan yang terkecil yang tidak bisa lagi dibagi lagi kecuali dengan angka 1, ya kan? Contoh yang lain kita lihat di sini untuk pecahan 24/72. Nah, ini di sini juga kita bagi dengan bilangannya sama yang sampai habis. 72 ini bisa kita bagi dengan 24, berarti 24/24 atas bawah sama, ya kan? Pembilang penyebut sama. 24 bagi 24 1, 72 bagi 24 adalah 3. Sehingga dihasilkan paling sederhana adalah 1/3. Selanjutnya kita lihat lagi di sini untuk perbandingan pecahan. Bagaimanakah di sini untuk mendapatkan hasilnya? Nah, jadi pada pembilang penyebutnya ya, untuk penyebut ya, di sini kita samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut 3/8 ya, kita kalikan dengan penyebut yang di sebelahnya, ya kan? Yang pembilang kita kalikan dengan penyebut temannya. Nah, untuk 2/7 juga kita kalikan dengan penyebut temannya ya, di sebelahnya 8/8. Sehingga di sini 21/56, yang ini 16/56. Nah, antara 21 dan 16 yang lebih besar adalah 21, sehingga di sini dipakailah tanda lebih besar, ya kan? Jadi yang nilai lebih kecil di sini mengenai bagian ujungnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang berikut di sini 2/5, 5/6. Ya, pakai tanda apa di sini? Kita lihat di sini 2/5 ini kita kalikan dengan bilangan penyebut kawannya ya, ini 6/6. Kemudian 5/6 ini juga kita kalikan dengan bilangan kawannya ya, ini 5/5, sehingga didapatkan 12/30. Yang ini 25/30. Sehingga di sini 12/30 ini lebih kecil daripada 25/30. Nilai yang lebih kecil ini mengenai tanda sudutnya, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi tentang perbandingan ya, untuk perbandingan. Nah, misalkan ada suatu soal cerita panjang persegi panjang ya, panjang
bangun datar persegi panjang, ya, ini panjangnya adalah 25 cm dan dia memiliki lebar yaitu 10 cm. Berapakah perbandingannya? Nah, jadi kalau misalnya di sini ditanya perbandingan, itu sama dengan 1/, ya, 25/10, ya kan? Atau 25 berbanding 10. Nah, di sini bisa sama-sama kita bagikan berapa untuk sampai dengan habis bilangannya. Ya, ini bisa sama-sama kita bagikan 5. Yang di sebelahnya juga sama-sama dibagikan 5, maka di sini didapatkan perbandingan 5 berbanding 2. Yaitu panjang berbanding lebar adalah 5 berbanding 2, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk pecahan, yaitu berupa desimal, ya, bilangan desimal. Yang bagaimana itu dikatakan dengan bilangan desimal, ya? Jadi untuk bilangan desimal ini memiliki nilai di belakang koma. Nah, untuk mengubah pecahan menjadi bilangan desimal, ini kita lihat untuk contohnya. Misalkan ada pecahan 5/6. Nah, untuk kalau misalnya ditanya berapa bilangan desimalnya, ini 5/6 artinya 5 dibagi 6. Berarti kita bagikan aja 5 dibagi 6. Nah, ini 0, tidak bisa 5 dibagi 6, kita letakkan 0. Kemudian 50 dibagi 6, ya. Berarti di sini 8, ya kan? 8 kali 6, 48, sisanya 2. Kemudian berbagi 6 tidak bisa, kita masukkan lagi 0, 20 bagi 6, 3 kali 6, 18, sisanya 2, dan seperti itu. Berarti nanti nilainya 0,83. Kita ambil saja 0,2 di belakang koma, 0,83. Nah, berarti hasil bilangan desimalnya adalah 0,83. Nah, bagaimana dengan bilangan desimal per 100? Misalkan 20/100. Nah, ini untuk mengubah yang menjadi pecahan desimal ini sangat gampang, ya. Kita lihat di sini, kalian lihat aja di sini ada 0 yang 1 yang bisa dimatikan. Mati, tinggal 2/10. Nah, 2/10 ini 1 untuk puluhan, maka di sini kita buat saja 0,2, ya. Puluhannya di belakang koma 1. Nah, ini dia, jadi 0,2. Misalkan lagi saya bikin di sini 25/1000. Nah, 25/1000 ini ada ribuan. 1, 2, 3. Ya, ada 3 untuk ribuannya, ada 3 0. Maka kalian letakkan saja di sini 25, kemudian 3 di belakang koma. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 0,025. Ya. Nah, kemudian saya bikin lagi contoh yang lain. 60/1000. Nah, ini kita jadikan pecahan desimal. Bagaimana caranya? Tinggal kalian coret saja 0, di sini 1 kita matikan, tinggallah 6/100. Nah, 100 ini berarti kalau 200-an, ya kan? Berarti 2 kali letakkan 6, berarti di sini berlaku 2 di belakang koma. 1, 2. Maka hasilnya adalah 0,06. Jadi gampang seperti itu, tidak usah kalian bagikan kembali, tapi lihat saja untuk bilangan yang ratusan dan puluhan seperti ini dia caranya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang berikut. Kita lanjut, yang berikut adalah untuk pecahan campuran. Ya, untuk pecahan campuran. Misalkan di sini, ya, jadi pecahan campuran di situ dia selain pembilang dan penyebut ada juga bilangan bulatnya, ya. Nah, sebagai contoh di sini saya bikin untuk 2, 3/4. Nah, di sini ada bilangan bulat, yang ini dia pecahan biasa, ya kan? Jadi untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, caranya adalah 2 dikali 4 ditambah 3. Ya, 4 kali 2 atau 2 kali 4 ditambah 3. Itulah hasilnya, yaitu 8 ditambah 3, 11 per penyebutnya, per 4. Nah, itu untuk yang contoh pertama. Kita lihat lagi untuk contoh kedua. Misalkan 3, 5/6. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 6 dikali 3 ditambahkan dengan 5. Maka 6 kali 3 18 ditambah dengan 5, hasilnya
hasilnya adalah 23 per penyebutnya 6. Nah, seperti itu dia. Sekarang kita lihat lagi untuk soal-soal yang berhubungan. Baik, nah sekarang kita akan membahas untuk soal pengantar ya. Nah, yang pertama 2/3 ini senilai dengan. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai, maka untuk bilang dan berikutnya kita harus kalikan dengan angka yang sama. Nah, kita lihat yang A 4/6, maka di sini 4/6 senilai dengan 2/3. Kenapa? Karena 2/3 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4/6. Ya kan? Ini senilai. Kemudian yang B ini juga senilai karena kalau kita kalikan di atas 3, di bawah 3, maka ini juga senilai. Nah, sementara yang ini 2 dengan 7. Nah, ini dia bilangan ganjil, ini bilangan genap, berarti di sini dia sudah tidak sesuai. Jadi ini tidak senilai. Nah, untuk yang option D di sini adalah perkalian dari 4 yang di bawahnya juga 4, maka hasilnya adalah 8/12 juga senilai. Selanjutnya kita lihat yang untuk option yang kedua. Untuk nomor 2, pecahan 70/98 disederhanakan menjadi. Untuk mendapatkan penyederhanaan bilang tersebut ini harus kita bagikan dengan bilangan yang sama, ya. Nah, untuk 70 dengan per 98 ini bisa sama-sama kita bagikan berapa? Ya. Coba kita lihat di sini untuk 98 seandainya kita bagikan ke 6, ya. Itu tidak bisa ya, atas harus dibagi 6, ini nggak bisa. Kalau misalkan ini dibagi 7, ini juga yang bawah tidak bisa. Kemudian kalau misalnya ini dibagi kita lihat untuk dibagi 7 di sini 98 dibagi 7 ini 1, kemudian 28 14, berarti atas bawah ini kita bagi 14. Nah, ini hasilnya per 98 bagi 14 adalah 7. 70 dibagi 14. Nah, 14 kali berapa sama dengan 70? Kali 5 kita ambil. Ya, berarti kali 5. Maka jawabannya adalah 5/7. Kemudian kita lihat untuk nomor 3. Nah, ini pakai tanda apa, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ya, jadi ini coba kita sederhanakan yang ini. 155 dengan 155/186. Bisa nggak ini dibagi 6? Coba saya bagikan dulu. Dibagi 6 ini 3, kemudian 18 ini 6, 3, 1. Coba kita ambil di sini sama-sama dibagi 31. Ya, jadi caranya seperti itu. Ini kita ambil dulu pembagian yang kecil bagi 6, ya kan, dengan penyebutnya. Kita coba untuk penyebutnya. Nah, ternyata hasilnya genap, yaitu 31. Atas bawah kita bagikan 31. Tadi hasilnya adalah 6 ya. Hasilnya 6, kemudian 155 dibagi 31. 155 dibagi 31 berapa ini? Ya, hasilnya adalah 5 ya, genap ya. Oke, maka hasilnya juga di sini 5/6. Ya kan? Berarti 5/6, titik-titik 5/6 dapatnya adalah tanda sama dengan. Selanjutnya untuk yang nomor 4, ini adalah pecahan campuran, diminta menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 7 kali 4, 28 ditambah 1, 29/7. Maka jawabannya adalah C. Oke, jadi di sini untuk nomor 5 kita bandingkan luas pertama dengan luas yang kedua. Ada 2 persegi panjang. Untuk persegi yang panjang yang pertama ya, luasnya itu cara mencarinya adalah panjang kali lebar berbanding panjang kali lebar untuk luas yang kedua. Maka persegi yang pertama adalah 9 dikali lebarnya 6. Yang kedua adalah 12 dikali 8. 9 kali 6 54. 12 kali 8 96. Nah, dari sini kita harus dapatkan untuk perbandingan ini harus sama-sama dibagi berapa. Coba saya ambil 96 dibagi 16. Nah, ini hasilnya adalah 6 ya kan? 16 kali 6 36 96. Berarti di sini kita ambillah sama-sama dibagi 6. Ini juga sama-sama dibagi 6.
54 dibagi 6, 9, 96 dibagi 6 tadi adalah 16. Berarti perbandingannya 9 berbanding 16. Jawabannya D. Next, soal terakhir. Dalam suatu kelas terdiri atas 18 putra dan 22 putri. Ternyata 3 orang tidak masuk sekolah karena sakit. Persentase siswa yang tidak masuk adalah, nah ini mengenai persen ya, bentuk persen. Kita lihat di sini total siswa berapa? Ya, total siswa ini putra 18 ditambah putri 22. Berarti di situ adalah 10, 30, 40 siswa. Nah, yang tidak datang ya atau yang sakit itu ada 3. Per berapa total siswanya? 40 dikali 100%. Nah, inilah dia untuk mencari persennya. Kita matikan jadinya 30 per 40. 30 per 4%. Nah, jadi 30 per 4% ini kita bagikan ya. 30 dibagi 4 ini 7 ya kan. 7, 28 sisanya 2, kemudian koma 20 bagi 4, 5. Jawabannya adalah 7,5%. Maka jawabannya adalah A. Oke, demikianlah materi kita hari ini mengenai pecahan. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan di ruang belajar diskusi kita. Tetap semangat, Master Ilmi, manjada!